debat kandidat itu akan ditiadakan gitu, dan itu semata untuk melindungi Gibran. Jadi apapun dari awal kita cium bahwa KPU hendak menyelamatkan muka Gibran, itu aja intinya kan. Ya sebetulnya debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik, ya kita adu gagasan, adu program, adu ide, ya kita siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggulah supaya lebih terbuka. Saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Udah makin kabur mata batin kita untuk melihat atau menembus lapisan-lapisan yang dipasang oleh kekuasaan tuh. Sekedar untuk meloloskan seseorang, seluruh peralatan dipasang di situ. Padahal publik internasional juga mengamati Indonesia. Itu pentingnya kita usulkan terus-menerus supaya KPU itu atau pemerintah bahkan secara resmi mengundang pengamat internasional untuk melihat debat, untuk melihat proses pemilihan umum, untuk melihat peralatan hukum yang dipakai untuk menjamin bebas, adil, rahasia itu. Tapi kelihatannya pengamat asing juga merasa ya percuma, karena dari awal itu desain kecurangan udah dibuat tuh. Jadi bahkan pengamat asing menduga dengan keras bahwa akan ada banyak manipulasi dalam pemilu hari ini. Dan itu mulai terlihat dari soal yang sangat simpel, yaitu kesempatan untuk mendengarkan debat terbuka antara capres, wapres, segala macam. Yang kemudian orang rumuskan nggak mungkin itu terjadi karena ada seseorang yang mesti dilindungi dan diselamatkan dari tertawaan publik. Format yang selama ini sudah diterapkan di tahun 2014 dan di 2019 terkait dengan debat capres, ini adalah format yang baik. Buktinya kita bisa menjalankannya dengan prosedural, dengan oke, masyarakat bisa menilai dengan baik semuanya, kalangan akademisi, kelompok masyarakat sipil, para pemerhati, juga calon pemilih secara umum bisa melihat secara utuh bagaimana kualitas dari calon presiden dan calon wakil presiden. Sudah disampaikan tadi bahwa secara undang-undang pun regulasinya mengatakan demikian di pasal 277 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Disampaikan dengan gamblang debat 5 kali, 3 kalinya calon presiden menyampaikan dan saling beradu gagasan, dan 2 kalinya calon wakil presiden menyampaikan. Maka format ini sudah tidak perlu dikotak-atik lagi sebenarnya kalau bicara tentang pelaksanaan pemilu yang mampu menampilkan kualitas terbaik. KPU langgar UU Pemilu karena hapus debat Cawapres, melindungi Gibran. Majalah Tempo menyebutnya anak haram konstitusi. Merujuk tiket pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden 2024 yang terbukti melanggar moral, etika, dan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman, sekaligus paman Gibran. Perlindungan kepada Gibran sepertinya tidak berhenti sampai di situ. Gibran tampaknya akan terus dikawal sampai proses Pilpres selesai. Karena Gibran masih sangat mentah. Kalau tidak dikawal, dipastikan akan menjadi blunder yang memalukan. Mungkin karena alasan ini, KPU menghapus debat khusus calon wakil presiden pada Pilpres 2024 ini demi membantu Gibran. Sebelumnya, debat calon presiden terpisah dengan debat calon wakil presiden. Ada debat khusus calon presiden yang tidak dihadiri calon wakil presiden, dan ada debat khusus calon wakil presiden yang tidak dihadiri calon presiden. Dengan demikian, masyarakat bisa menilai kualitas setiap calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi Pilpres. Sekarang, di Pilpres 2024, KPU mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden ini, dengan menghapus debat khusus calon wakil presiden. Keduanya dijadikan satu, semua debat akan dihadiri oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada debat khusus antar calon presiden, atau antar calon wakil presiden. Ketua KPU, Hashim Asyari beralasan, perubahan format dan penghapusan debat khusus calon wakil presiden ini sudah sesuai Undang-Undang 7/2017 tentang pemilihan umum pemilu. Alasan KPU ini tidak benar, alias bohong. Karena
Pasal 277 ayat 1 UU Pemilu secara lengkap, ditambah dengan penjelasan, berbunyi, debat pasangan calon, dilaksanakan 5 kali, masing-masing dilaksanakan 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Penjelasan UU Pasal 277 ayat 1 berbunyi, yang dimaksud dengan debat pasangan calon dilaksanakan 5 kali adalah dilaksanakan 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Oleh karena itu, menggabungkan debat calon presiden dengan debat calon wakil presiden, atau menghilangkan debat khusus calon presiden, atau debat khusus calon wakil presiden, tentu saja melanggar UU Pemilu ini, yang secara tegas memisahkan debat calon presiden sebanyak 3 kali dan debat calon wakil presiden sebanyak 2 kali. Artinya, perubahan format debat calon presiden dan calon wakil presiden, dan penghapusan debat khusus calon wakil presiden, untuk Pilpres 2024 harus dibatalkan karena melanggar UU Pemilu, dan melanggar konstitusi. Format debat harus dikembalikan sesuai UU Pemilu, dengan 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu seharusnya bersikap netral, jujur dan adil, serta tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Menghapus debat khusus calon wakil presiden, dengan sengaja melanggar UU Pemilu, berarti KPU tidak lagi netral, dan telah bertindak untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Karena itu KPU melanggar perintah Pasal 22E ayat 1 UUD, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Sebagai konsekuensi, semua anggota KPU harus dinonaktifkan dan diberi sanksi, karena telah membahayakan proses pemilu, demokrasi, dan masa depan bangsa. Bagi ketua KPU yang dengan sengaja telah melakukan pembohongan publik, melanggar UU dan konstitusi harus diberi sanksi seberat-beratnya, dan dilarang menduduki jabatan publik selamanya. Karena, pelanggaran konstitusi merupakan wujud pengkhianatan terhadap negara, rakyat menuntut, semua kerusakan demokrasi ini harus segera dihentikan. DPR harus memanggil KPU secepatnya, dan membatalkan peraturan KPU tersebut yang melanggar UU Pemilu. Akumulasi pelanggaran hukum ini bisa memancing kemarahan rakyat yang bisa memicu chaos.